Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Teguh Bank Semarang, disingkat Unisbank, adalah entrepreneur university berbasis teknologi, informasi, dan komputer yang terletak di pusat kota Semarang. Universitas swasta yang memiliki banyak fakultas, salah satunya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. FEB sendiri memiliki 4 jurusan, yaitu S1 Akuntansi, S1 Manajemen, D3 Keuangan Perbankan, Pendidikan Profesi Akuntansi. Visi misi Unisbank yaitu visi pada tahun yang akan datang pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang berreputasi internasional, berbasis teknologi, dan berjiwa kewirausahaan. Sedangkan misinya yaitu untuk mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi untuk mendukung good university governance. Kenalkan, nama saya Sulistioningse, NIM 1805520176, jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Teguh Bank Semarang. Yang terhormat, kepada Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE AK MMCA CPA, selaku dosen pengampu audit bank, dan teman-teman yang saya hormati dan cintai. Materi yang akan saya bahas kali ini mengenai audit kredit yang diberikan. Poin-poin pada audit kredit yang diberikan meliputi definisi kredit yang diberikan, resiko kredit, dan manajemen kredit yang meliputi analisis kredit 5C, perikatan kredit, dan perikatan anggunan. Yang selanjutnya, prosedur audit yang meliputi permohonan kredit, persetujuan kredit, dan penentuan plafon kredit. Yang selanjutnya atau poin yang terakhir yaitu eksistensi anggunan. Definisi kredit adalah kredit yang diberikan oleh bank kredit yang dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat digunakan atau dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan debitur atau pihak yang lainnya yang mewajibkan debitur atau pihak lainnya untuk melunasi hutang setelah jangka waktu yang ditentukan dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungannya. Bank juga dapat memberikan kredit bank kalau debitur memiliki dana yang sama dengan bank terlibat untuk kesepakatan dengan calon debitur, baik volume, tingkat bunga, jangka waktu, maupun anggunan. Bagi bank harus mempersetujui kredit merupakan komitmen yang tidak bisa dibatalkan begitu saja dengan debitur yang lainnya. Di samping itu, kredit bank harus selalu memantau kualitas kredit. Semakin lama jangka waktu kredit, semakin banyak besar resiko yang akan ditanggungnya. Resiko kredit. Resiko kredit adalah suatu resiko kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan oleh debitur atas kewajiban pembayaran utangnya, baik utang pokok maupun bunganya ataupun keseluruhannya. Sedangkan anggunan yang diambil alih adalah aset yang diperoleh oleh bank baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik anggunan
atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar pelelangan dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban untuk pelelangan kepada bank. Risiko kredit di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, risiko keuangan. Yang kedua, risiko yuridis. Yang ketiga, risiko reputasi. Yang pertama, risiko keuangan. Risiko keuangan meliputi 1. Tidak kembalinya kredit yang sudah diberikan, baik berupa pokok ataupun bunganya. Hal ini bisa terjadi karena berbagai hal, contohnya adanya kelakuan bank yang tidak baik, tingkah buruk nasabah, dan sebab-sebab di luar jangkauan seperti kebijakan pemerintah atau bencana alam. Yang kedua, kerugian yang diakibatkan oleh tidak adanya kebijakan kredit atau ketidakpatuhan kepada kebijakan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, hilangnya pendapatan kredit, kesalahan data, analisis, dan proses sehingga keputusan kredit menjadi salah. Yang poin kedua yaitu risiko yuridis. Risiko yuridis meliputi yang pertama, apabila ada pelanggan atas ketentuan bank di Indonesia, bank bisa dikarenakan sanksi mengenai tingkat kesalahan ataupun yang lainnya. Yang kedua, apabila bank dengan sengaja tidak melaporkan kondisi pengkreditan yang sebenarnya kepada Bank Indonesia, dapat dikenakan hukuman kurangnya ataupun denda. Yang ketiga, tuntutan dari para pihak yang merasa dirugikan bila terjadi kesalahan dalam pengelolaan kredit oleh bank. Hal ini bisa disebabkan oleh profesionalnya bank dalam melakukan pengelolaan kreditnya. Yang poin ketiga, resiko reputasi. Resiko reputasi meliputi yang pertama, pengelolaan kredit yang tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan kebutuhan usaha nasabah. Seringkali nasabah membutuhkan pembiayaan pada periode waktu tertentu, tapi bank lambat dalam memberikan keputusannya. Hal ini sangat mengganggu keberhasilan peluang bisnis nasabah. Yang kedua, kesalahan-kesalahan administratif dalam pengelolaan kredit yang mencerminkan tidak adanya profesional penanganan kredit. Contohnya, kesalahan dalam mengisi tingkat suku bunga dan pembebanan atau yang lainnya. Yang ketiga, bank tidak berperan dalam sebuah konsultasi atau konsultan nasabah. Dalam pengelolaan kredit bank seharusnya
bisa berperan sebagai konsultan nasabah. Manajemen kredit. Manajemen kredit meliputi analisis kredit 5C. Analisis kredit 5C merupakan singkatan dari karakter, capacity, capital, condition, dan korelateral, di mana jika nasabah sudah memenuhi syarat untuk membuat kredit, yaitu 5C tersebut, maka nasabah sudah bisa dipastikan akan mudah untuk mengakses kredit di bank. Pada dasarnya, prinsip 5C ini adalah sistem yang digunakan oleh bank untuk mengukur kelayakan kredit dari seseorang calon debitur atau nasabah atau peminjam. Karakteristik di sini yaitu sesuatu yang bisa dilihat dan bisa dinilai cukup untuk menggambarkan karakter dari pemilik atau peminjam atau debitur, atau yang bisa untuk bank mempercayai dari si peminjam atau debitur. Salah satunya, hal yang menjadi penentu faktor ini adalah histori peminjam debitur yang dapat dilihat dari hasil SLIK. Yang kedua yaitu capacity. Capacity di sini adalah menekankan bahwa peminjam harus memiliki kapasitas atau kemampuan untuk membayar kembali uang yang ia pinjam. Yang ketiga yaitu kapital. Yang dimaksud kapital di sini adalah modal. Modal intinya pada bank tidak berani memberikan pembiayaan bila si peminjam atau debitur tidak memberikan atau membeli modal untuk rumah yang akan dibelinya. Contohnya, ikut memberikan modal kepada bank atau memberikan sertifikat rumah untuk jaminan. Yang keempat yaitu ada kolateral. Kolateral bisa dikenal sebagai jaminan. Contohnya yang seperti di atas contoh kapital, yaitu contoh kolateral di sini. Contohnya seperti sertifikat rumah, kendaraan motor, atau sertifikat tanah untuk jaminan agar bank percaya bahwa kreditur atau debitur atau si peminjam tersebut bisa membayar utang yang sudah jatuh tempo tersebut. Jika si peminjam tersebut tidak bisa membayar hutang yang telah dia pinjam dari kredit bank, maka sertifikat tanah atau sertifikat rumah, kendaraan, dan lain-lain yang sudah diberikan ke bank untuk jaminan, bank bisa meminta atau bisa mengambil alih atas sertifikat tersebut, karena si peminjam atau debitur tidak bisa
mengembalikan atau melunasi hutang yang sudah dia pinjam dari bank. Selanjutnya, yang kelima, adanya kondisi. Kondisi di sini yaitu kondisi si peminjam atau debitur. Bank melihat kondisi si peminjam atau debitur. Contohnya dilihat dari pekerjaannya, pekerjaan sehari-hari si peminjam atau debitur. Bank bisa menyimpulkan apakah si debitur bisa atau layak untuk meminjam uang dengan nominal yang banyak atau yang besar. Bisa dilihat oleh pekerjaannya. Contoh, pekerjaan si debitur atau peminjam, dia bekerja di kantoran dengan hasil atau dengan gaji sekian. Jadi si bank bisa meminjamkan uang atas debitur minta, contohnya kayak seperti debitur meminjam uang dengan jumlah banyak dan bank bisa memberikan pinjaman tersebut karena si bank sudah melihat kondisi si debitur tersebut. Perikatan kredit. Perikatan kredit di sini yaitu untuk memeriksa perikatan kredit. Pertama-tama, auditor harus memiliki data kredit nasabah atas dasar keputusan kredit yang ditetapkan oleh komite kredit. Data ini menyangkut semua syarat kredit dan telah mendapatkan periksaan dari komite kredit. Kemudian dibandingkan dengan pengikatannya, baik perjanjian kredit atau PK maupun pengikatan dan penguasaan agunan dan jaminan yang lainnya. Perikatan terhadap fasilitas kredit dibagi menjadi dua, yaitu perikatan kredit dan perikatan agunan. Perikatan kredit berlaku sebagai akad induk, sedangkan perikatan agunan sebagai tambahan. Jenis-jenis perikatan ada otentik dan di bawah tangan interan. Otentik adalah pengikat dilakukan di depan pejabat yang berwenang. Mengingat pejabat yang berwenang adalah notaris, maka perikatan ini disebut juga perikatan nasional. Sedangkan yang di bawah tangan atau interan yaitu pengikatan yang dilakukan tanpa dihindari oleh pejabat yang berwenang karena dilakukan sendiri antara bank dan debitur. Maka jenis ini disebut dengan perikatan intern. Dokumentasi. Dokumentasi di sini ada beberapa sebab, yaitu diperiksa apakah ada akte yang perjanjian kreditnya baik intern maupun notaris telah dibuat atas setiap fasilitas kredit serta asli akte tersebut telah disimpan file jaminan kredit. Yang kedua,
Akte perjanjian kredit yang dilakukan secara intern dibuat di atas formulir standar yang berlogo bank. Akte yang dibuat di atas formulir standar ini harus telah diisi lengkap pada saat kredit debitur atau kredit yang sudah diberikan. Setiap materi perjanjian atau plafon, suku bunga, jangka waktu, serta klausul lainnya harus dibubuhi atau harus dikasih paraf debitur sebagai tanda persetujuan. Untuk akte notarial, bagi akte yang disimpan oleh bank adalah gross akte. Salah satu ciri gross akte adalah adanya kalimat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa pada bagian depan akte. Yang ketiga, akte notarial. Akte yang belum diserahkan harus dibuktikan dengan cover notes dan notaris pembuat akte tersebut. Yang keempat, akte notarial yang belum diserahkan kepada notaris setelah 3 bulan harus meminta penjelasan dan bagian legal. Apakah diperlukan untuk memintakan konfirmasi ulang kepada notarisnya. Keabsahan yang pertama yaitu untuk akte internal atau intern, pastikan bahwa tanda tangan debitur pada akad kredit sudah diverifikasikan oleh petugas bank. Yang kedua, untuk akte notaris, pastikan kembali atau cek ulang bahwa pihak debitur yang mendapat sama dengan saran dalam hasil analisis yuridis. Materi pengikat yang pertama yaitu pastikan atau teliti kembali bahwa seluruh jenis fasilitas kredit yang sudah disebutkan dalam akad kredit. Periksa kembali kesesuaian antara plafon, jangka waktu, dan syarat-syarat lainnya yang ada pada SPT yang sudah ditentukan dalam surat keputusan kredit. Yang kedua, teliti kembali bahwa bentuk perikatan anggunan telah digunakan dengan lepas atau tepat sesuai dengan status kepemilikan dari sifat hubungan antara debitur dengan pemilik anggunan. Yang ketiga, periksa kembali bahwa ada perubahan atau perpanjangan kredit yang sudah diikuti dengan perubahan struktur anggunan yang telah diikat dengan pembaharuan kredit atau novatif. Poin selanjutnya yaitu perikatan anggunan. Perikatan anggunan adalah kelengkapan surat anggunan yang menjadi tindak berarti apakah bila tidak dilengkapi dengan perikatan tersebut secara lengkap dan benar. Untuk itu, pada tahap ini dilakukan pengujian kebenaran dari kelengkapan pengikatnya. Sebelumnya, harus dipahami bahwa seluruh bentuk perikatan anggunan adalah bersifat tambahan. Dengan demikian,
kebenaran atau kesempurnaan perikatan agunan menjadi tidak berarti apabila perikatan induknya atau perjanjian kredit atau akad kredit tidak sempurna atau memiliki kecacatan hukum. Langkah-langkah yang diperiksa oleh perikatan agunan adalah yaitu ada 11 langkah-langkah. Yang pertama, tanah atau bangunan. Yang kedua, kapal. Yang ketiga, kendaraan. Yang keempat, mesin. Yang kelima, stok atau persediaan barang. Yang keenam, emas. Yang ketujuh, standby L atau C. Yang kedelapan, deposito atau tabungan. Yang kesembilan, adanya saham yang diperiksa oleh perikatan agunan. Yang ke-10, jaminan pihak ketiga. Yang ke-11, piutang dagang. Pada langkah-langkah perikatan agunan, yaitu yang sering diteliti atau sering diperiksa, yaitu tanah atau bangunan, kendaraan, dan deposito atau tabungan. Pada tanah atau bangunan di sini, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 menyebutkan bahwa tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah tanah hak milik atau SHM, hak guna bangunan atau SHGB, dan hak guna usaha atau SHGU. Sesuai dengan kebijakan bank pada umumnya, pengikatan agunan kredit berupa hak atas tanah pada saat kredit diberikan dilakukan melalui hak tanggungan. Selanjutnya, periksa apakah agunan berupa SHM dan SHGB, SHGU telah diikat dengan hak tanggungan secara notarial. Selanjutnya, pengikatan juga harus dilakukan terhadap agunan tanah yang belum memiliki sesuatu hak namun telah diajukan proses pengajuan untuk memperoleh hak atau konversi. Selanjutnya, kapasitas bahwa akte hak tanggungan dibuat dengan menuju pada akte kreditnya. Adanya kecocokan luas tanah, lokasi pemilik, nomor sertifikat dan keterangan lainnya dalam akte pemasangan hak tanggungan tersebut dengan sertifikasi pemiliknya. Selanjutnya, pastikan bahwa suami atau istri pemilik telah menyetujui pengikatan hak tanggungan ini agar sertifikat pemulihan atas nama perusahaan. Selanjutnya, adanya agunan berupa sertifikat hak pakai dan hak sewa. Pengikatan juga dapat dilakukan dengan hak tanggungan. Kendaraan di sini meliputi yaitu pastikan bahwa kendaraan agunan telah diikat dengan FOE secara benar. Akte FOE dapat dibuat secara notarial maupun di bawah tangan. Lalu, cocokkan sertifikasi dan seluruh keterangan kendaraannya agunan yang tercantum dalam BPKB dengan akte FOE-nya.
Lalu, periksa kembali apakah kendaraan yang digunakan telah diajukan pemblokiran kepada pihak kepolisian. Deposito. Deposito di sini menjelaskan tentang periksa kembali adanya surat kuasa yang menjaminkan terhadap deposito tersebut atau deposito yang diagunkan. Yang kedua, verifikasi tanda tangan dalam surat kuasa tersebut. Yang ketiga, dalam surat kuasa menjaminkan harus ada klausa kuasa untuk memperpanjang serta mencairkan deposito atau tabungan yang diagunkan. Yang ketiga, yang keempat, pastikan kebenaran pengisian surat kuasa tersebut mengenai nama nilai dan nomor biliet. Apabila harbiet deposito telah diperpanjang, nomor biliet yang digunakan sebagai patokan atau biliet pada saat kredit yang diberikan. Poin yang selanjutnya adalah prosedur audit. Permohonan kredit. Permohonan kredit yaitu pastikan bahwa fasilitas yang diberikan setelah debitur mengajukan surat permohonan. Yang kedua, surat permohonan yang asli dari debitur harus disimpan dalam file jaminan kredit. Yang ketiga, surat permohonan harus ada minimal sejak kredit pertama kali diberikan. Adanya persetujuan kredit. Persetujuan kredit yaitu setiap fasilitas yang tercatat dalam neraca harus dilengkapi dengan surat keputusan kredit yang ditandatangani oleh komite kredit secara lengkap. Untuk fasilitas dengan jumlah di atas limit cabang harus ada persetujuan dari kantor pusat atau dibandingkan dengan plafon kredit dengan wewenang anggota komite kredit dan dibandingkan dengan tingkat bunga yang dibebankan dengan yang berlaku saat pembenaran atau pemberian kredit. Fasilitas kredit berjangka 1 tahun. Surat keputusan kredit sebaliknya harus ditinjau dari periodik. Contohnya, selama 2 bulan atau sebelum jatuh tempo kredit. Penentuan plafon kredit. Teliti kembali kewajaran plafon yang sudah diberikan kepada debitur. Pastikan kembali bahwa tidak terdapat indikasi underfinance atau overfinance yang dapat mempengaruhi usaha debitur. Di samping itu, pastikan juga bahwa pemberian kredit atau pemberian plafon bukan semata-mata untuk memaksimalkan plafon cabang dan menghindari persetujuan kantor pusat atau splitting kredit. Dalam hubungan ini, perhatikan bagaimana perhitungan kredit dalam pendapatan plafon dilakukan. Contohnya, bagaimana rencana atau usaha atau proyek nasabah, rencana penggunaan kredit dan beberapa keperluan pembiayaannya, berapa jumlah pembayaran dana bank yang diperlukan. Yang kedua, bagaimana sumber dana jangka waktu penelusurannya. Yang ketiga, bagaimana penilaian jumlah jaminan untuk menutup kreditnya. Eksistensi anggunan. Kelengkapan surat-surat bukti kepemilikan anggunan. Data keputusan kredit menjamin perbandingan antara
data dalam perjanjian kredit, dievaluasi suatu dengan satu yang lain, yang kemudian dibandingkan dengan anggunan yang dikuasai oleh bank yang bersangkutan. Di sini ada beberapa kriteria dasar yang harus digunakan pada saat memeriksa anggunan adalah sebagai berikut. Yang pertama, debitur harus mempunyai hak secara yuridis terhadap anggunan tersebut. Yang kedua, anggunan harus dapat diungkapkan dalam waktu cepat pada saat yang harus dieksekusi. Yang ketiga, bank harus mengontrol jaminan tersebut dalam arti bahwa debitur tidak dapat menjualnya tanpa sepengetahuan bank. Yang keempat, kepentingan bank. Kepentingan bank atas anggunan harus dilindungi. Yang kelima, surat atau bukti kepemilikan anggunan harus asli. Yang keenam, setiap pengeluaran anggunan harus dengan persetujuan pihak yang menyetujui pembenaran kredit. Yang ketujuh, kredit harus menerima jaminan dan bukti pengeluaran anggunan harus ditandatangani oleh dua orang atau dua pihak sebagai bukti dual contradiction. Langkah-langkah eksistensi anggunan yang sering dibahas yaitu tentang tanah dan bangunan, kendaraan, dan deposito. Tanah dan bangunan. Pastikan bahwa sertifikat tanah yang digunakan telah dikuasai bank dan disimpan dalam file jaminan kredit. Yang kedua, pastikan bahwa sertifikat tersebut telah diverifikasi keasliannya ke Badan Pertahanan Nasional atau BPN oleh petugas bank. Yang ketiga, cocokkan kepemilikan sertifikat dengan yang disebutkan dalam surat keputusan kredit. Yang keempat, teliti kembali apakah sertifikat tersebut tidak dibebani hak tanggungan kreditor lainnya. Apabila sertifikat tersebut masih dibebankan, sesuatu hak meminta penjelasan kebahagiaan legal mengenai permasalahan yang dihadapi sehingga royal tidak segera dilakukan. Yang kelima, untuk anggunan berupa sertifikat oleh debitur. Yang keenam, periksa kembali kronologi kepemilikan sertifikat tersebut oleh debitur. Yang ketujuh, sertifikat yang masih dalam proses atau konversi, splitting, balik nama, perpanjangan hak, dan seterusnya harus dilengkapi dengan cover notes dari notaris yang ditunjuk bank untuk pengurusannya. Yang terakhir, sertifikat yang masih dalam proses harus selesai setelah 6 bulan. Selanjutnya, kendaraan. Pastikan bahwa sertifikat kendaraan anggunan telah diikat dengan melalui FOE secara benar. Akte FEO dapat dibuat secara notaris maupun di bawah tangan. Cocokkan kembali sertifikat atau spesifikasi seluruh keterangan kendaraan anggunan yang tercantum dalam BPKB dengan okta FOE-nya. Yang terakhir, periksa kembali apakah kendaraan yang dianggunkan telah diajukan pertimbangannya kepada pihak kepolisiannya.
Selanjutnya ada deposito. Deposito atau tabungan di sini adalah periksa kembali adanya surat kuasa untuk meminjamkan terhadap deposito atau tabungan yang digunakan. Yang kedua, verifikasi kembali tanda tangan atau cek ulang kembali tanda tangan dalam surat kuasa tersebut. Yang ketiga, di dalam surat kuasa tersebut harus ada klausa atau kuasa untuk memperpanjang serta mencairkan tabungan tersebut yang dianggunkan. Yang keempat, memastikan atau pastikan kembali kebenaran pengisian surat kuasa tersebut mengenai nama, nilai, dan nomor biljet apabila hal biljet deposito telah diperpanjang. Nomor biljet yang digunakan sebagai patokan adalah biljet pada saat kredit. Sekian dan terima kasih. Jika pada saat saya menjelaskan atau memaparkan materi tentang audit kredit ada salah kata atau kurang jelas dalam penyampaian atau penjelasan saya, mohon maaf. Semoga materi audit kredit ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.